Nah, saya mau tanya sama kalian di sini nih. Kalau ada suami istri lagi program hamil ya, dia datang ke apotek untuk beli vitamin. Nah, biasanya yang sibuk beli vitamin ini suaminya atau istrinya? Biasanya istrinya dok, suaminya cuma nunggu di motor. Nah, jadi memang itu fenomena yang sering terjadi ya. Padahal bikin si kecil ya atau bikin anak itu ya butuh dua bahan baku ya. Butuh dua orang ya, pria dan wanita. Ya, sel telur dan sperma. Jadi kalau sel telurnya bagus karena ibunya rajin minum vitamin, tapi spermanya kosong ya, karena bapaknya nggak peduli sama nutrisi. Pembuahan ya nggak bisa terjadi ya. Nah, kualitas sperma itu sangat bergantung pada mikronutrien. Artinya kekurangan satu jenis mineral saja bisa bikin produksi sperma jadi bermasalah atau macet. Nah, jadi apa saja 5 vitamin dan suplemen yang terbukti secara medis bisa mendongkrak kesuburan pria? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Hari ini kita khusus bicara buat para suami, buat para pria pejuang garis 2. Ingat ya, makanan harian kita zaman sekarang seringkali miskin nutrisi karena terlalu banyak pengawet dan juga proses masak yang salah. Akibatnya tubuh kekurangan bahan baku untuk memproduksi sperma berkualitas. Nah, disinilah peran suplemen masuk, yaitu untuk menambal kekurangan tersebut. Tapi ingat ya, suplemen bukan pengganti makanan utama, tapi pelengkap ya. Berdasarkan jurnal medis ya, ada 5 jenis nutrisi yang punya dampak paling besar terhadap fertilitas pria. Yang pertama zinc ya, atau seng. Jadi zinc disebut sebagai mineral kesuburan pria karena zinc itu bahan baku utama pembentukan hormon testosteron. Tanpa zinc ya, testosteron turun, libido hilang dan produksi sperma melambat. Jadi studi menunjukkan ya, pria dengan kadar zinc rendah cenderung mengalami oligospermia ataupun spermanya sedikit ya. Selain dari suplemen ya, sumber alami zinc ya itu ada di tiram ya. Jadi oyster, nah daging merah dan biji labu ya. Nah, kalau mau minum suplemen ya pastikan dosisnya sesuai anjuran ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, suplemen ada saya sematkan di bawah ini. Dan yang kedua, vitamin C. Ya, ini tameng antioksidan ya. Jadi sperma ya itu sel yang sangat sensitif terhadap stres oksidatif ya, jadi radikal bebas. Jadi stres itu datang dari polusi udara misalkan ya, asap rokok atau kelelahan ya. Nah, jadi radikal bebas itu bisa merusak DNA sperma ya, sehingga sperma jadi cacat. Nah, disinilah peran vitamin C ya, dia bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi integritas DNA sperma. Jadi sebuah penelitian yang menunjukkan konsumsi vitamin C rutin itu bisa meningkatkan mortalitas ya, ataupun pergerakan sperma dan jumlah sperma secara signifikan. Nah, kalau teman-teman mau suplemen ya, sudah saya sematkan untuk suplemen vitamin C. Nah, ini bisa dilihat. Nah, selain jeruk ya, kamu bisa dapat ya ini dari jambu biji, paprika atau kiwi ya, kalau seandainya mau yang alami. Yang ketiga, vitamin D. Nah, ini booster hormon ya. Dulu orang pikir vitamin D cuma buat tulang, ya ternyata reseptor vitamin D ditemukan juga di dalam testis dan sperma. Nah, jadi data medis menunjukkan pria dengan kadar vitamin D yang rendah cenderung memiliki pergerakan sperma yang lambat, ya. Jadi vitamin D juga berkorelasi positif dengan kadar hormon testosteron, ya. Jadi cara yang paling murah dan gratis adalah berjemur di pagi hari. Nah, tapi kalau seandainya kerja kantoran, ya jarang kena paparan sinar matahari ya, teman-teman butuh suplemen vitamin D ya. Nah, ini ada contohnya, beberapa contoh. Untuk link pembelian ya, teman-teman bisa klik keranjang ataupun logo di samping bawah. Nah, jadi teman-teman ya, tentunya dikonsumsi sesuai aturan dan juga pastikan konsumsinya rutin. Yang keempat itu koenzim Q10. Nah, ya tahu pun disingkat dengan COQ10 ya. Mungkin nama ini asing buat sebagian besar orang, tapi di dunia fertilitas ini sangat populer. Jadi koenzim Q10 ini adalah zat yang berperan dalam produksi energi di dalam sel mitokondria ya. Jadi sperma itu butuh energi, butuh baterai ya yang sangat besar untuk bisa berenang lama, dia menembus sampai ke perjalanan sana ya, sampai bertemu dengan sel telur. Jadi penelitian membuktikan suplementasi koenzim Q10 sangat efektif untuk kasus actinidospermia atau spermanya malas bergerak. Nah, ini bikin sperma jadi gesit ya, jadi lincah ya, jadi ngebut. Nah, teman-teman ya, untuk suplementasinya sudah saya kasih ya beberapa contoh dan juga link pembeliannya.
Nah, yang kelima itu asam folat atau folic acid. Asam folat ini berperan vital dalam sintesis DNA. Jadi sperma yang baru ya yang diproduksi setiap detik itu butuh pembelahan sel yang sempurna. Nah, kalau kekurangan folat bisa terjadi kelainan kromosom pada sperma. Seringkali dokter meresepkan kombinasi zinc ya dan juga asam folat untuk suami karena efek kerjanya itu saling menguatkan untuk meningkatkan jumlah sperma. Nah, beberapa contoh asam folat di bawah. Nah, sebelum kamu beli suplemen ada aturan main yang wajib kamu tahu. Pertama, durasi konsumsinya ya. Jadi proses pembentukan sperma itu nggak 1 hari ya. Jadi spermatogenesis itu butuh waktu sekitar 72 hari sampai 90 hari. Jadi minum vitamin itu bukan kayak minum obat sakit kepala. Suplementasi itu konsumsi rutin ya 3 bulan minimal ya untuk melihat perubahan hasil dari analisis spermanya. Kedua, jangan overdosis ya. Jangan mentang-mentang ingin cepat hamil kamu minum langsung 5 butir. Aturannya cuma 1 misalkan atau 2 ya. Ini berbahaya malah ya. Jadi teman-teman nggak boleh sampai berlebihan. Yang ketiga itu pola hidup. Suplemen semahal apapun ya tidak akan mempan kalau teman-teman masih merokok ya. Kemudian begadang tiap malam, makannya berantakan, ya istirahatnya berantakan, gaya hidupnya ya semena-mena lah. Nah, jadi gaya hidup itu adalah penentunya, suplemen hanya membantu. Jadi teman sehat ya, kesuburan itu investasi jangka panjang. Jadi 5 nutrisi tadi ya, mulai dari zinc ya, kemudian vitamin C, vitamin D ya, koenzim Q10 dan asam folat itu adalah sahabat terbaik sperma ya. Nah, mulailah penuhi kebutuhan nutrisi ini dari makanan ya alami, real food ya. Kalau seandainya dirasa kurang baru tambahkan suplemen dengan bijak. Jangan biarkan tubuhmu kekurangan bahan bakar kalau ingin mencetak generasi penerus yang hebat dan juga sehat. Sekarang coba cek lemari obat atau meja makan kalian, apakah 5 nutrisi tadi sudah ada dalam menu harian, atau kalian punya pengalaman berhasil promil dengan salah satu vitamin yang saya sebutkan tadi. Coba tuliskan testimoni ataupun pengalaman pribadinya ataupun tipsnya di kolom komentar. Jangan lupa di like ya, di share, dan juga di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nyimak sampai habis dan juga nggak bosan-bosan dengeri informasi kesehatan ini. Tetap semangat berikhtiar ya, salam sehat, sampai jumpa.